kuliah tentang komunikasi dan manajemen perusahaan. Kali ini komunikasi dan manajemen perusahaan itu adalah salah satu ilmu yang mempelajari dalam mata kuliah, baik itu manajemen perusahaan ataupun manajemen konflik dan sebagainya. Tapi komunikasi dan manajemen perusahaan ini adalah salah satu peran penting untuk memahami bagaimana cara kita berkomunikasi dan juga mengatur ataupun manage sebuah perusahaan yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak collab dan sebagainya. Baik, uh, kita mulai dengan apa itu komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah salah satu bagaimana kita menyampaikan atau memahami penyampaian seseorang kepada kita. Dan penyampaian ini juga merupakan satu sarana ataupun penerimaan pesan dalam bentuk yang didapat dimengerti oleh orang lain. Sehingga pesan yang kita sampaikan adalah sampai kepada orang yang ingin kita sampaikan. Nah, menerima pesan terkadang memahami bahwa pesan itu tidak sesuai dengan maksud pesan tersebut. Jadi, sering sekali terjadi miskomunikasi antara si A dan si B. Kenapa? Karena komunikasinya yang salah. Nah, beberapa penyebab hal yang menjadikan komunikasi itu salah adalah penyampaiannya yang tidak sempurna sehingga orang mendengar ataupun memahami dalam bentuk hal yang lain. Nah, komunikasi interpersonal adalah sebuah komunikasi antara dua orang atau lebih. Jadi seseorang dengan seseorang yang lain itu merupakan adalah komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi organisasi adalah sebuah pola ataupun jaringan dan sistem komunikasi di dalam suatu organisasi. Baik itu dalam bentuk sebuah bentuk lebih dari satu atau dua orang, bahkan juga dalam sebuah grup sehingga komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita lihat dari bagian-bagian ini adalah fungsi-fungsi komunikasi. Yang pertama adalah kita perlu adanya kontrol. Yang kedua adalah motivasi. Yang ketiga adalah ekspresi emosional. Yang keempat adalah informasi. Nah, fungsi komunikasi ini sangat penting. Jadi 4 poin ini adalah yang akan menyebabkan sebuah komunikasi itu baik, benar, salah, ataupun salah persepsi. Contoh misalnya saya mengetik di WA, besok jangan lupa hadir ya, saya bikin tanda seru. Nah saya bacanya saya besok jangan lupa hadir ya. Nah ada orang yang memahami bahwa hai besok jangan cepat hadir ya. Jadi nada intonasi seseorang itu akan pasti berbeda ketika orang memberikan informasi kalau dalam bentuk tulisan. Tetapi dalam bentuk komunikasi secara verbal itu orang akan lebih paham sebenarnya dia nggak marah, tapi dia hanya memberikan informasi yang jelas ya. Nah ini sering sekali terjadi pada fungsi-fungsi komunikasi. Nah fungsi komunikasi ini yang pertama tadi adalah kontrol. Jadi bagaimana mengkomunikasikan formal dan informal dapat mengontrol perilaku individual dalam sebuah organisasi. Nah kalau kita dapat mengontrol sebuah perilaku individual, maka itu akan terjadi komunikasi dengan baik. Yang kedua adalah motivasi. Nah, komunikasi mengklarifikasikan karyawannya atau di dalam sebuah perusahaannya. Apa yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya mereka lakukan, dan apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan kinerja yang mereka lakukan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, beberapa fungsi komunikasi ya, yang lainnya seperti ekspresi emosional, interaksi sosial antara kelompok kerja memungkinkan karyawan mengekspresikan apa yang dirasakan masing-masing karyawan. Jadi kondisi ataupun fenomena ataupun ambience di dalam sebuah perusahaan ini sangat mempengaruhi dalam sebuah ekspresi emosional. Seseorang bekerja karena dia senang, seseorang bekerja karena dia terpaksa, seseorang bekerja karena memang dia harus bekerja. Nah ini adalah kondisi yang sangat berbeda. Ketika dia senang bekerja karena memang senang,
pekerjaan itu dianggap mudah, pekerjaan itu dianggap lebih ringan. Tetapi kalau seseorang menganggap bahwa pekerjaan ini adalah sebuah beban, dia belum bekerja tetapi sudah susah, dia belum bekerja tetapi masih sudah memikirkan hal-hal yang tidak sepantasnya dia pikirkan. Baik, kita coba lihat lagi. Informasi, individu dan kelompok kerja membutuhkan informasi untuk memberikan sebuah keputusan atau pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka lakukan. Ya, komunikasi interpersonal ini adalah salah satunya pesan. Apa yang akan kita sampaikan kepada seseorang? Ya, terkadang orang mau menyampaikan contoh ya paling ringan. Aduh saya lapar. Dia menyampaikan bahwa dia mau makan. Ada juga orang bilang, wah ini kayaknya sudah jam makan. Wah ini kayaknya kita harus makan. Kayaknya kita perlu bikin pesta. Semua itu adalah berkaitan dengan makanan. Jadi sebuah pesan yang baik ketika kita menyampaikan sesuatu hal sehingga pesan itu sampai kepada maksud yang kita inginkan. Ya, encoding atau mengubah pesan menjadi simbol. Ya, nah kalau di dalam komunikasi tulisan, pesan-pesan ini menjadi simbol itu sangat banyak sekarang. Bahkan ya bikin simbol bahwa orang nangis, kita mau bilang nangis, tapi dari simbol sudah menyatakan bahwa dia sedang sedih dan sebagainya. Ini adalah salah satu komunikasi interpersonal yang bisa dilakukan. Atau yang paling sering Anda lihat, ada gambar rokok tapi disilang. Artinya apa? Bahwa Anda tidak boleh merokok, ya. Atau ada bullet kemudian di strip, stop, ya, dilarang masuk. Ya, Anda nggak perlu ditulis dilarang masuk, tapi dengan simbol itu Anda sudah tahu bahwa Anda tidak boleh masuk, ya. Nah, ini adalah encoding, artinya mengubah pesan-pesan menjadi simbol sehingga orang bisa memahaminya dengan baik. Atau orang-orang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca sama sekali, dia bisa memahami dengan simbol-simbol yang dimunculkan. Saluran atau media yang melalui atau yang dilalui oleh pesan. Nah, ini sering sekali apalagi sekarang zamannya zaman milenial. Segala media-media yang disampaikan baik itu berita online, media massa online, ataupun Instagram online, Facebook online, YouTube online dan sebagainya. Nah, ini adalah media-media yang menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi dan ini sangat cepat. Kalau dulu orang mau lihat berita, pesan, tunggu TV berita. Zaman nenek saya, orang mau lihat tuh tunggu dunia dalam berita. Kapan? Jam 9 malam. Terjadi tadi pagi jam 9 malam baru lihat. Nah, zaman saya cuma lihat koran. Jadi koran berita hari ini kejadiannya besok baru masuk koran. Ya. Sekarang kejadiannya barusan 2 menit yang lalu sudah muncul videonya. Sudah muncul pesannya di berita online. Jadi real time. Jadi saluran-saluran media ini semakin lama akan semakin cepat. Bahkan lifetime. Nggak usah jauh sekarang kondisinya. Anda lihat di Simpang 5 atau di beberapa traffic light. Ya ada orang ngomong. Dan dia bisa melihat langsung bahwa Anda salah. Anda melewati garis batas. Dia bisa berikan informasi langsung. Jadi media-media yang lebih cepat dengan teknologi-teknologi tinggi ini akan menjadi sebuah komunikasi yang interpersonal yang lebih cepat, ya. Jadi itu salah satu saluran atau media-media yang dapat dilalui melalui pesan. Nah, decoding artinya adalah menerjemahkan ulang pesan yang pengirim. Jadi bagaimana seseorang memberikan pesan, tetapi pesan itu bisa dipahami dengan sempurna, ya. Banyak bentuk-bentuk hal orang yang membuat decoding artinya menerjemahkan ulang dalam pesan-pesan yang disampaikan. Contoh zaman dulu tuh masih pakai Morse loh. Tit, 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 dan sebagainya. Itu A. Tit, 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 ya. Dan sebagainya. Nah itu digunakan oleh informasi bagi orang-orang yang menggunakan kereta api pada zaman dulu. Ada kereta api mau datang, itu Morse-nya. Salah tekan Morse, ketabrak. Ya. Jadi ini adalah merubah kembali atau merubah ulang pesan-pesan pengirim menjadi sebuah teks. Ya, itu salah satu contoh.
Nah, ini yang terjadi biasanya, kegaduhan ataupun noise. Ya sama seperti saya menyampaikan sebuah kuliah, tetapi ribut, ya. Tetapi ada gangguan, ada trouble, sehingga penyampaian yang disampaikan kepada penerima itu adalah salah atau umpan balik pesannya tidak sampai, ya. Misalnya, ya kita lagi kuliah tapi banyak yang ngomong, ada kuliah lagi di dalam kuliah. Jadi ada noise-nya, ada kegaduhannya, ada trouble-nya. Nah, bagaimana cara mengatasi si trouble ini adalah salah satu juga bagaimana mengclearkan sebuah pesan yang kita informasikan. Jadi komunikasi dalam sebuah manajemen perusahaan ini adalah sangat penting bagaimana kita membangun sebuah informasi-informasi ketika informasi baik si leader ataupun si generalnya ataupun si pimpinannya memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada pegawainya bisa lebih terarah dan lebih cepat, ya, tepat sasaran. Nah, eh, baik, kalau kita lihat di sebuah diagram ini adalah proses komunikasi interpersonal. Jadi bagaimana ketika orang memberikan sebuah pesan, karena terlalu banyak noise ataupun ribut, pesan itu tidak terdengar dengan jelas. Dan kita penerima akan merubah dalam bentuk tulisan. Ya, kemudian apa feedbacknya dan mengirim kembali hasil pesan tersebut. Nah, ini adalah proses komunikasi interpersonal, sama seperti sini. Saya berbicara di depan Anda, tetapi Anda mengerjakan hal yang lain. Ada noise, ya, atau Anda menggunakan HP, Anda sedang berbicara dengan teman, berbicara atau dalam berbicara. Nah, ketika pesan yang saya sampaikan Anda tidak lengkap, jadi pertanyaan yang saya berikan Anda nggak bisa jawab. Kenapa? Karena pesan yang saya sampaikan adalah pesan memiliki noise, artinya ada gangguan ketika saya memberikan pesan. Jadi noise ini yang sering terjadi ataupun gangguan-gangguan yang terjadi dalam komunikasi interpersonal. Nah, dalam manajemen sebuah perusahaan, ini juga sering terjadi. Ya, ketika pesan sebuah perusahaan mau bikin, contoh ya paling besar perusahaan Indofood ya, atau perusahaan-perusahaan lain, mereka sedang membuat produksi. Nah, ketika ada suatu hal yang harus digantikan, tetapi informasi itu tidak sampai ke bagian produksi, ya apa yang diinginkan juga tidak akan pernah sampai sesuai dengan diinginkan. Nah, ini adalah salah satu proses komunikasi interpersonal yang tidak berhasil. Ya. Nah, kegagalan dalam sebuah industri sering terjadi karena komunikasi. Ya, keinginan sebuah perusahaan dan keinginan masyarakat ataupun konsumen itu bisa tidak tersalurkan secara baik, ya. Oke. Baik, ini adalah salah satu bagian yang mungkin bisa kita pelajari. Kita coba lihat lagi adalah distorsi dalam komunikasi. Jadi 4 kondisi yang mempengaruhi keefektifan pesan yang kita sampaikan: keahlian, sikap, pengetahuan pengirim, dan sistem sosial budaya. Nah, 4 poin ini adalah kondisi-kondisi yang sering terjadi ketika kita menyampaikan sebuah pesan, tetapi pesan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Keahlian, bagaimana cara orang berkomunikasi dengan seseorang yang orang itu yang sebenarnya tidak mau berkomunikasi, tapi Anda punya keahlian dengan cara, contoh ya misalnya, Anda mau ngomong sama si A, tapi si A-nya nggak mau ngomong sama Anda. Anda kasih kopi duluan. Yuk kita minum kopi dulu, atau Anda berbicara dengan hal yang keinginan dia, kesukaan dia. Jadi sehingga ketika Anda berbicara dengan dia, dia lebih senang. Atau yang kedua adalah sikap. Bagaimana cara kita menyapa orang? Bagaimana cara kita berbicara dengan orang? Sopan santun. Ya. Kemudian pengetahuan pengirim, artinya adalah mengirim informasi. Mengungkapkan sebuah informasi tidak harus mengungkapkan secara gamblang. Jadi gamblang itu artinya ya mau mengakhiri rapat misalnya ya dalam sebuah perusahaan. Udah ya, selesai ya, bye. Ya, gak mungkin kan. Pasti ada preambulnya. Ya, Bapak Ibu dan sebagainya, terima kasih untuk
hari ini dan kita sudah selesai rapat dan sebagainya, dan terima kasih. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita mengirimkan pesan secara sopan sehingga si perusahaan ataupun lingkungan kita yang kita sampaikan informasi itu dapat menerima dengan baik, ya. Yang keempat adalah sistem sosial budayanya. Ini yang sering terjadi di dalam lingkungan. Artinya apa? Nah, terkadang orang berbicara secara marah-marah, tapi enggak, dia baik banget. Ya, ini mohon maaf bukan menuntut sara. Contoh misalnya adalah orang Batak. Ya, dia ngomongnya keras. Sebenarnya sopan. Kenapa? Memang culture-nya seperti itu. Ya, lihat orang Jawa, ngomongnya baik, halus banget. Tapi udah marah banget. Ya, nah, ini adalah sistem sosial budaya. Jadi bagaimana orang menyampaikan itu adalah ada karakter ataupun sosial-sosial yang memang harus kita pelajari sehingga orang berbicara itu adalah bagaimana cara dia menyampaikan sebuah informasi, ya mengikuti juga sebuah culture yang ada di lingkungannya. Ya, oke, baik, itu 4 kondisi yang paling mempengaruhi dalam keefektifan pesan dalam disampaikan. Nah, pesan juga dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama, simbol yang digunakan untuk menyampaikan maksud, kata, gambar, atau nomor, dan sebagainya. Isi pesan itu sendiri, keputusan yang membuat pengirim dalam memilih mengatur baik simbol maupun isi. Nah, ini biasanya adalah sign-sign ya, ataupun gambar-gambar, ataupun tanda-tanda yang memberikan informasi ke orang. Nah, satu pertanyaan saya. Ketika orang bawa mobil, ya, dia bisa berhenti di lampu merah. Kenapa? Tidak ada kata berhenti di situ. Tapi ada warna lampu traffic light. Merah berarti dia harus berhenti, kuning dia berarti hati-hati, hijau dia harus jalan. Jadi itu adalah simbol. Keputusan apa yang akan kita ambil? Apakah Anda ketika warna hijau Anda harus berhenti? Tidak. Anda akan ditabrak orang. Apakah ketika Anda waktu lampu merah Anda menerobos? Tidak. Anda akan ditabrak orang dari arah yang lain. Karena itu bukan hak Anda untuk melewati jalan ketika lampu itu merah. Nah, ini adalah pesan-pesan ataupun keputusan yang Anda ambil dalam melihat sebuah simbol ataupun isi dalam sebuah pernyataan, ya. Oh, ini adalah pernyataan di dalam sebuah simbol. Baik, itu adalah salah satu distorsi dalam komunikasi, ya. Nah, poin terakhir adalah kegaduhan dapat mempengaruhi proses komunikasi dalam semua bidang. Coba Anda bayangkan, seandainya lampu traffic light itu adalah hidupnya tiga-tiga. Atau traffic light itu terhalang oleh daun atau pohon. Anda pasti galau deh. Mau jalan, mau berhenti, atau mau tancap gas. Ya, ini yang terjadi kegaduhan yang dapat mempengaruhi proses komunikasi dalam semua hal. Ya. Baik, balik lagi ke dalam, ya kita lanjuti saluran. Pengirim dapat memilih beberapa prioritas saluran atau beberapa untuk menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan. Penerima, pengaruh keterampilan, sikap pengetahuan penerima dalam proses menerjemahkan ulang pesan tersebut. Jadi bagaimana orang menerjemahkan sebuah pesan sehingga pesan itu sampai kepada kita. Sistem sosial budaya dari penerima. Ini yang saya katakan tadi, yang saya ceritakan tadi. Setiap culture budaya, tempat orang akan berbeda-beda cara orang memberikan informasi. Salah satu contoh, ada satu daerah yang menjual sapi tapi nggak pakai duit. Pakai sarung, jual sapi dalam sarung. Dia bersalaman, tapi ditutupi dengan sarung. Tangannya bermain-main di dalamnya. Ia akan menentukan berapakah harga si sapi itu yang akan dia beli. Ya, nah itu salah satu komunikasi. Salah satu sistem sosial dan budaya, bagaimana komunikasi itu disampaikan dari tangan, diterjemahkan dalam bentuk angka, dan dibayarkan dengan angka yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan kesepakatan bersama, ya. Nah, lingkaran umpan balik pengembalian pesan kepada pengirim menjadi pemeriksa apakah pemahaman tersebut telah
telah mencapai atau tidak. Artinya pesan yang kita berikan ke orang ketika ada feedbacknya, apakah itu sampai atau tidak, benar atau tidak, ya, atau bisa dipahami dengan baik atau tidak. Ya, oke, baik. Nah, eh, baik, kita akan coba masuk lagi ke dalam metode-metode komunikasi interpersonal. Ada beberapa hal komunikasi, salah satunya adalah tatap muka, by phone, rapat kelompok, presentasi formal, atau menggunakan memo, pesan, surat via pos, fax, penerbitan, buletin, board, audio, video tape, hotline, email, komputer conference, voicemail, teleconference, video conference, seperti sekarang. Kita juga melihat YouTube, ya, itu adalah salah satu komunikasi. Bagaimana komunikasi ini bisa tercapai kepada Anda, ya. Nah, baik, kita coba lihat lagi evaluasi metode komunikasi. Ada umpan balik, bagaimana kapasitas kerumitannya, potensi keluasannya, kerahasiaan, kemudahan encoding atau merubah gambar dalam bentuk sebuah tulisan. Kemudian decoding, ya, ini tadi encoding adalah merubah pesan menjadi gambar, gambar menjadi pesan, ya. Kemudian kendala ruang, waktu atau ruang, biaya atau kehangatan interpersonal, formalitas, kemampuan di scan, waktu konsumsi dan sebagainya. Nah, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan tanpa menggunakan kata. Artinya suara dengan arti khusus, peringatan khusus, citra yang mengontrol atau membangkitkan perilaku ataupun sebuah gambar. Perilaku situasional yang memberikan arti. Jadi kondisi itu membuat arti bahwa saat ini bagaimana, ya. Nah, pakaian dan kondisi fisik juga akan menunjukkan status seseorang. Nah, ini yang sering terjadi, perbedaan status dari pakaian. Banyak orang yang ingin naik statusnya lewat pakaian, banyak, ya. Nah, bahasa tubuh atau gerak-gerik, ekspresi wajah dan gerakan tubuh lainnya akan menyampaikan maksud seseorang atau informasi seseorang apa yang dia inginkan. Nah, ada lagi intonasi verbal. Intonasi verbal ini adalah menekan seseorang pada kata-kata ataupun kalimat yang dimaksud. Artinya, dia berbicara tetapi ada kalimat-kalimat yang dia tekankan. Ya, jadi sehingga itu adalah kalimat yang akan dia sampaikan kepada mas. Biasanya itu kalau pada kuliahan, ya. Pada kuliahan kalau si dosennya ngulang berkali-kali, itu adalah soal yang akan diberikan. Itu paling gampang. Ya, paling sering, ya. Jadi intonasi ini akan memberikan informasi bahwa ini loh yang bakal dikasih tahu, ini loh yang bakal dikasih jawabannya, gitu, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat bagian ini adalah sebuah kendala komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Nah, interpersonal communication yang pertama adalah bahasanya. Bagaimana bahasa itu kita menyampaikan, tapi bahasa ini juga dipengaruhi oleh national culture, artinya budaya yang ada di masyarakat. Ya. Kemudian filter, ada hal-hal yang bisa kita sampaikan. Ada hal-hal yang harus kita filter bahwa nggak mungkin kita sampaikan dengan cara seperti ini. Ya. Ataupun dengan cara emosional. Ya, gaya gerik emosional juga sangat mempengaruhi bagaimana komunikasi seseorang. Ada lagi informasi overload. Informasinya terlalu banyak. Overload. Defensif. Jadi bagaimana mereka ya menahan ataupun membuat salah satu barrier dan sebagainya, ya. Nah, interpersonal komunikasi ini adalah yang sangat penting di dalam sebuah komunikasi. Contoh, Anda lihat seseorang itu bisa jadi Anda senang. Kenapa? Cara ngomongnya, cara bicaranya, ya. Sama juga kalau Anda suka dengan seseorang, pasti dengan Anda suka dengan gaya. Kalau orang sekarang suka bilang, gue suka dengan gaya lo, ya. Jadi kenapa? Komunikasinya, bahasa tubuhnya, cara bicaranya itu sangat mengundang atau sangat menarik, daya tarik sehingga kita mau melihatnya, mau mendengarnya. Nah, ini adalah apa namanya,
salah satu kendala-kendala komunikasi dalam sebuah antar pribadi ataupun interpersonal ya. Baik, kita coba lihat lagi penghalang keefektifan dalam komunikasi interpersonal. Ada penyaringan, jadi manipulasi, pengumpulan informasi yang disengaja. Anda pasti punya teman yang mengungkapkan terkadang suka blow up. Jadi ceritanya nabraknya cuma nabrak sedikit, tapi dia bilang, wah ini patah tangan, kaki, semuanya. Jadi memblow up atau memanipulasi, mengubah informasi yang biasa-biasa saja menjadi informasi yang wow. Atau informasi yang dia sampaikan itu tidak sepenuhnya. Ya. Nah ini yang menjadi salah satu keefektifan komunikasi dalam interpersonal. Ya. Emosi, cara penyampaiannya yang seharusnya ya biasa aja, tapi dia menyampaikan secara menggebu-gebu dengan emosinya, dengan cara lain, atau menafsirkan sesuatu kejadian yang sangat wow padahal biasa aja. Ini adalah emosi, ya. Jadi kita sering mengabaikan proses pemikiran yang rasional, menggantikan dengan pertimbangan-pertimbangan emosional. Nah, yang ketiga, terlalu banyak informasi. Contoh dengan kondisi saat ini, kondisi corona, informasi itu banyak, ada yang benar ada yang salah. Terakhir nggak tahu lagi yang mana benar mana yang salah, ya. Jadi kasus corona cuma satu, stres coronanya 9. Jadi orang mati bukan karena kasus corona, tapi mati karena dengan berita-berita yang tidak benar karena stres dengan berita coronanya. Jadi salah satu lah ya. Jadi kebanjiran informasi akan membuat informasi yang kita sampaikan menjadi overload ya. Nah, ada lagi perilaku defensif ketika seseorang merasa terancam. Mereka cenderung beraksi dengan cara mengurangi kemampuan mereka untuk saling pengertian. Contoh memberikan jawaban yang kasar. Kalau orang sudah emosi, sesuatu hal yang dia sampaikan itu pasti menggebu-gebu. Jadi seseorang juga menerimanya juga tidak baik ya. Baik, selanjutnya adalah bahasa. Kata-kata mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Ya. Dalam departemen yang berbeda, sering mempunyai bahasa-bahasa yang berbeda. Ada lagi budaya nasional, pengaruh budaya, formalitas, terbuka, pola dan penggunaan informasi dalam komunikasi juga sangat mempengaruhi. Ya, bagaimana kita mengatasi penghalang keefektifan komunikasi interpersonal? Gunakan umpan balik, feedback, ya, kita sederhanakan bahasanya, mendengarkan dengan aktif, kendala yang sangat emosi, dan pastikan bahwa isyarat nonverbal. Ada beberapa perilaku mendengarkan secara aktif, ya. Ketika Anda mendengarkan, yang pertama adalah Anda tidak banyak bicara. Karena Anda pendengar. Berikan dia empati. Ya, Anda melihat orang yang berbicara. Ya, ketika Anda ingin mengacungkan tangan, Anda avoid interrupting ya. Jadi ya, acungkan tangan ketika Anda ingin berbicara. Anda susun bahasanya dengan baik. Ya. Dan silakan Anda bertanya dengan pertanyaan Anda, tetapi dengan secara sopan. Nah, itu adalah salah satu active listening. Artinya mendengarkan orang baik. Kalau orang ngomong, kalian tuh dengar. Ya walaupun itu tidak cocok untuk Anda. Anda dengar aja. Ketika selesai dia ngomong, silakan Anda bertanya. Silakan Anda memberikan komentar. Atau silakan Anda memberikan hal-hal yang Anda ingin sampaikan. Ya, itu salah satu bagaimana cara Anda memberikan informasi ataupun komunikasi dengan baik. Nah, dalam sebuah organisasi, komunikasi organisasi ini akan mengikuti rantai komando resmi atau bagian-bagian dari komunikasi yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ada juga yang informal yang didefinisikan oleh hierarki, oleh struktur organisasi, ya, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memuaskan kebutuhan mereka akan interaksi sosial, dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi yang alternatif yang sering lebih cepat dan efisien. Ada beberapa yang ini adalah aliran-aliran komunikasi.
ya. Ada aliran yang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, atau diagonal, atau lateral, sama rata. Nah, ini adalah arah aliran komunikasi yang terjadi di dalam sebuah komunikasi. Nah, arah aliran komunikasi ya dari atas downward, ya dari bawah ke atas. Komunikasi mengalir dari manajer, ya downward ini kalau kita lihat dari atas berarti downward, ya dari atas ke bawah ya. Maaf. Downward, komunikasi yang mengalir dari manajer, dari pimpinan ke karyawan, pengarah, koordinasi, evaluasi karyawan dan sebagainya. Kalau dari bawah ke atas, komunikasi ini mengalir dari karyawan. Jadi kasus-kasus yang terjadi di bawah dinaikkan ke atas. Sehingga menciptakan iklim yang saling percaya dan saling menghargai. Ya. Kemudian komunikasi lateral, sama ya, jadi antara semua karyawan dan tingkat organisasi yang sama. Komunikasi diagonal, artinya memotong bidang kerja, ada bagian-bagian yang tidak memahami, yang tidak kita sampaikan informasi tersebut. Sehingga informasi ini bisa lebih cepat dan lebih efisien dalam penyampaian informasi. Ada beberapa jenis jaringan komunikasi. Yang pertama adalah jaringan rantai, chains. Komunikasi mengalir sesuai dengan rantai komando formal, baik ke bawah maupun ke atas. Jaringan roda, wheel, artinya berputar. Jadi pimpinan kelompok, seluruh kelompok balik lagi ke atas ya, komunikasi yang mengalir. Nah, ada juga yang jaringan semua saluran. Jadi semua komunikasi ini dilemparkan, dilempaskan sih, sehingga semuanya akan mendapatkan informasi secara menyeluruh. Nah, kalau Anda lihat dalam sebuah bagan, 3 jenis jaringan komunikasi organisasi yang umum dan kriteria keaktifannya ada chains, well, all channel. Anda bisa lihat kalau chain itu adalah berantai dari satu menyampaikan ke dua orang masing-masing menyampaikan yang lain. Dan ini adalah jenis kriteria moderate atau apa ya? Dia moderate. Jadi akurasinya penyampaian informasinya itu sangat baik. Nah, kalau well, ini dia speak. Ya, dia speak depan orang ramai. Ya, itu sangat lebih cepat lagi. Ya, dan akurasinya juga sangat tinggi. Tapi kalau all channel, ya ini semua lini berbicara dan ini juga cepat. Tetapi ini modelnya adalah model moderate. Akurasinya adalah tidak semua orang yang ada juga akan mendapatkan informasi. Tetapi memungkinkan persentase dia akan mendapatkan informasi lebih banyak. Ya, jadi ini perbedaan antara chain, well, dan all channel. Baik. Grapevine ini adalah komunikasi organisasi yang informal dan sering sekali efektif dalam setiap sebuah organisasi. Menyediakan saluran informasi yang tidak sesuai dengan saluran komunikasi yang formal. Dampak dari informasi melalui jaringan komunikasi informal dapat diatasi dengan komunikasi yang terbuka dan jujur dengan karyawan. Nah, sekarang dengan komunikasi yang terjadi, muncul keuntungan-keuntungan teknologi informasi, meningkatkan kemampuan manajer untuk memantau kerja individu dan tim. Gampang ya. Kemudian dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap, membuat keputusan yang lebih cepat, memberikan banyak peluang untuk bekerja sama dan berbagi informasi yang dia miliki, mempunyai akses yang lebih besar kepada karyawan. Ya. Sistem jaringan komputer, menghubungkan komputer satu tempat ke tempat yang lain, memudahkan kita untuk berkomunikasi, berbagi komunikasi, baik email, pesan WA, voicemail, fax machine, dan sebagainya. Mungkin ini tergantung perusahaan-perusahaan yang menggunakannya, bagaimana komunikasi-komunikasi itu terjadi dengan cepat dan berkomunikasi dengan baik sehingga bisa membangun si perusahaan ini dengan baik. Teleconference, ya seperti kita sekarang ini, kita juga memberikan teleconference, masuk dalam teleconference atau memberikan materi dengan jarak jauh, ya, tapi memberikan materi seperti Anda juga kuliah di depan kelas, video conference dan sebagainya, ya. Dan ada beberapa sistem jaringan ini yang intranet, ya, jaringan hanya di dalam satu bagian saja, ya.
Kemudian ada extranet adalah internal yang menggunakan teknologi internet yang saat ini kita gunakan dengan otorisasi yang berkomunikasi pihak luar seperti konsumen, pemasok, dan sebagainya. Anda bisa lihat video call, Anda bisa gunakan fasilitas-fasilitas lain di dalam extranet ini lebih mudah dan lebih cepat. Wireless capability ini yang sangat sudah zamannya ya, zaman industrial 4.0 ya. Nah, kita coba lihat bagaimana IT mempengaruhi organisasi menghilangkan kendala waktu dan jarak. Contoh, Anda mau tahu berapa harga ekspor mangga misalnya hari ini. Kalau dulu Anda tinggal beli tiket dulu, naik pesawat sampai ke Malaysia, baru Anda nego dan Anda baru tahu berapa harganya. Saat ini Anda nggak usah pergi, tinggal lihat di real time-nya saja, lihat di beritanya saja, tinggal telepon orang yang di sana, dia akan berikan berapa harga hari ini. Nah, memungkinkan karyawan yang tersebar di seluruh bekerja bersama. Artinya ya, memungkinkan kita untuk berbagi informasi dengan cepat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, mengintegrasikan pengambilan keputusan dalam pekerjaan, menyediakan informasi dan partisipasi yang lebih lengkap untuk keputusan yang lebih baik. Nah, ini adalah bagaimana kita memanage setelah sebuah perusahaan menciptakan masalah-masalah dari akses terhadap karyawan. Jadi kalau ada masalahnya kabur, misalnya pekerjanya kabur, kemudian ada masalah pribadi. Nah, sekarang hati-hati, Anda punya Instagram, jangan Anda upload sembarangan. Jangan upload yang aneh-aneh. Kenapa? Ketika Anda bekerja di perusahaan, muncul dia. Oh, ini kebiasaan Anda yang buruk. Ya, jadi ketahuan. Ya, jadi hati-hati sekarang media sosial ini bisa mematikan Anda sendiri ya dengan informasi-informasi yang Anda buat. Baik, kita coba lihat lagi. Komunikasi dan customer service. Jadi komunikasi efektif dengan konsumen. 3 komponen dalam proses penyampaian pelayanan konsumen. Yang pertama adalah konsumen, organisasi pelayanan, penyediaan pelayanan, ya, dan membangun budaya pelayanan yang sangat kuat dan fokus pada pelayanan personal kepada setiap konsumen. Mendengar dan merespon konsumen, menyediakan akses kepada pelayanan informasi yang dibutuhkan. Ya, komunikasi yang baik secara politik. Jangan menggunakan kata-kata atau frase yang merupakan stereotip, mengintimidasi, atau menyerang individu berdasarkan perbedaan yang ada. Nah, kita bisa pilih kata-kata secara hati-hati dan jelas, mungkin dalam berkomunikasi, dan sudah selesai, mungkin itu bahan yang bisa saya sampaikan dalam sebuah komunikasi dan manajemen perusahaan. Baik, jangan lupa Anda subscribe dan like dan bisa share untuk kuliah hari ini, dan saya akan berikan tugas untuk di next pertemuannya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.